Tidak ada jalan menggapai keridhaan Allah kecuali mengikuti jalan mereka. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Maksudnya semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu yang benar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa satu golongan yang benar itu? Maka Nabi SAW menegaskan. Ini saya kira perlu dibenarkan lagi, ya. Nah, nanti penting konsultasi, datangkan ustadz yang lain, komunikasi dengan ustadz-ustadz yang itu, dan kita doakan, ajarkan juga dengan ajaran-ajaran yang benar. Gampang kok, sederhana. Kalau ukurannya begini. Kalau ukurannya membenarkan diri sendiri dan orang lain semua salah, itu pasti ada yang keliru. Ya, contoh misalnya, ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa itu manhajus salaf? Metode beragama generasi salaf. Siapa itu generasi salaf? Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan inilah hakikat hijrah. Kita berhijrah dari penyimpangan, kesesatan, maksiat, dosa menuju ke mana? Menuju kepada manhajus salaf. Barang siapa yang tidak berhijrah ke sana, hijrahnya gagal. Atau dengan kata lain, sebenarnya dia belum berhijrah. Atau belum sukses dalam berhijrah. Karena jemaah sekalian, berhijrah ke manhajus salaf, metode beragama generasi salaf, inilah kunci menggapai ridho Allah. Dan inilah kunci agar kita berjalan di jalan yang lurus. Dan ini adalah kunci pintu masuk surga. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat al-muhajirin dan sahabat al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ini kan tujuan kita berhijrah, supaya masuk surga, selamat dari api neraka. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini, untuk menggapai ridho Allah dan surganya di akhirat adalah dengan mengikuti al-muhajirin wal ansar. Sebab ayat ini mengabarkan kepada kita generasi yang telah Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Amalan mereka, pemahaman mereka terhadap agama. Allah telah ridho. Allah tidak menyalahkan mereka. Allah membenarkan mereka. Itu maksudnya Allah ridho. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga. Siapa mereka itu? Ada dua golongan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita dua golongan yang Allah akan berikan keridhaan dan jaminan surga. Golongan yang pertama, al-muhajirin wal ansar, sahabat-sahabat terbaik dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Kemudian siapa lagi golongan yang kedua? Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini berlaku sampai hari kiamat. Maka jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, tidak ada jalan menggapai keridhaan Allah kecuali mengikuti jalan mereka. Generasi salaf, generasi sahabat Nabi Muhammad SAW, nggak ada jalan lain. Kalau kita mengambil jalan yang lain, maka kita akan tersesat. Kita akan masuk di dalam golongan 72 yang sesat. Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah SAW bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Maksudnya semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu yang benar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa satu golongan yang benar itu?"
Maka Nabi SAW menegaskan, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Tidak ada jalan lain untuk kita sukses berhijrah. Bahkan hakikat hijrah itu sendiri mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi jangan merasa telah berhijrah kalau belum mengikuti jalan ini, baik dalam akidah maupun dalam amalan anggota tubuh, dalam amal-amal ibadah kita yang zahir. Inilah satu-satunya jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengambil jalan yang lain, maka kita akan tersesat. Bagaimana bisa dikatakan berhijrah kalau memilih jalan kesesatan? Namun itulah faktanya, ada orang berhijrah hanya pindah dari satu penyimpangan kepada penyimpangan yang lain, atau pindah dari maksiat kepada penyimpangan akidah, karena dia tidak mengikuti jalan kan. Nabi Itu mesti SAW hati-hati belajar yang benar, termasuk pemahaman-pemahaman seperti ini. Saya kira perlu dibenarkan lagi, ya. Nah, nanti penting konsultasi, datangkan ustadz yang lain, komunikasi dengan ustadz-ustadz yang itu, dan kita doakan, ajarkan juga dengan ajaran-ajaran yang benar. Gampang kok, sederhana. Kalau ukurannya begini, kalau ukurannya membenarkan diri sendiri dan orang lain semua salah, itu pasti ada yang keliru. Pasti ada yang keliru karena melanggar prinsip dalam mazhab ini dan melanggar kaidah-kaidah dalam fikih. Saya lihat tuh banyak sekarang kaidah fikih yang muncul baru-baru. Muncul kaidah fikih baru yang ulama pun gak kenal dengan itu. Ya, saya belajar seperti itu gak menemukan kaidah-kaidah sekarang. Ya, contoh misalnya, ada kaidah-kaidah sekarang itu kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna, ada dalil contoh sementara, ada dalil contohnya nggak ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak harus divonis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali kenapa nggak ada contohnya, tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan, makan daging dob nggak ada contohnya, zakat pakai beras nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma, zakatnya pakai gandum. Berarti antum yang zakat pakai beras itu bid'ah semua. Tidak, merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Ya, jelas ya. Apalagi menafsir ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, itu yang fatal. Ada tauhid, ada akhlak, ada fikih, ada tasawuf. Anda memandang fikih pakai tauhid yang nggak nyambung, nggak akan nyambung. Ya, apa hukumnya? Kemudian, misal, apa hukumnya saya pengajian di Monas misalnya? Ya, mau pengajian di Monas, tapi dinilai dengan hukum tauhid yang nggak nyambung. Tauhid itu hukumnya hukum akidah. Hukum akidah nggak bisa dipakai menafsirkan fikih. Akidah itu hitam putih, nggak ada abu-abunya. Kalau fikih itu pilihan. Tarihil ahkamul khamsah, pilihannya pasti satu di antara 5. Bisa halal mubah, bisa tarik ke kiri makruh, kiri lagi kemudian haram, ke kanan sunnah, kemudian langsung menjadi wajib. Ya, bisa sunnah, bisa wajib, tengah-tengahnya mubah. Ke kirinya bisa makruh, bisa haram. Kapan itu menjadi mubah, makruh atau haram? Kapan kemudian jadi naik jadi sunnah? Kapan naik jadi wajib? Tergantung pada kondisi hukum yang menyebabkan itu dihukumi demikian. Disebut dengan ilat namanya. Jadi kalau belum paham ilatnya nggak bisa. Makanya tauhid diajarkan sebelum hijrah. Ya, fikih diajarkan setelah hijrah. Karena ketika hijrah sudah dekat dengan Allah, diajarkanlah fikih. Makanya kalau ada orang yang menghukumi dengan tauhid, belajarnya tauhid, menghukumi masalah fikih, pasti orang itu belum hijrah. Belum hijrah karena masih belajar di tahap-tahap awal, belum mengerti tentang hukum-hukum fikih. Ya, paham ya? Nah, jadi yang seperti ini menurut saya dijauhi saja, dijauhi supaya tidak melahirkan nanti fanatisme yang berlebihan, dan belajar dengan baik lagi serta tetap mendoakan yang demikian. Tadi tetap dihukumi hukum bergaul yang biasa. Jangan sampai kemudian jadi kasar, tidak. Ya, teman-teman bergaul, saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Walaupun ada yang mencela saya, nggak apa-apa, mungkin belum tahu. Saya aja memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Saya memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Allah dicela. Ya, innallaha thalithu tsalatsa. Orang kafir mengatakan Allah ada 3, itu kan celaan kepada Allah. Malaikat dicela, Rasul dicela, orang soleh dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, ya kan? Sahabat bukan, tabiin bukan. Terus gak mau dicela, itu mustahil. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun ada yang mencela kita, tetap bergaul dengan biasa-biasa. Kalau nggak sepakat, nggak apa-apa, kan tidak harus sepakat semuanya. Tapi jangan sampai perbedaan itu menghalangi kita minum teh bersama.